antum harisun alaikum bil mu'minina rahimur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-'azizul 'alim adada kulli harfin katabahu yuktabu abadal 'abidin wa tahradani radhiyallahu ta'ala anni wa ankum ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rahmatan nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman madadatal muqarrabin ya rahman ya rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa bi miqdarihi al-'azim. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Subuh hari ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah, berkumpul, berjamaah, beriktikaf di dalam masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan berkumpul, berjamaah, beriktikaf kita di dalam masjid senantiasa dipandang rahmat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tercurah terlimpah selalu kepada junjungan kita Maulana kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriat-zuriat keturunannya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan, yang mana disebut oleh Nabi Ramadan itu awaluhu rahmatun. Hidup sehari Ramadan, hidup 2 hari
hidup 3 hari, hidup 4 hari, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah rahmat Allah. Arti rahmat itu tazidul khair bisyai, bertambahnya kebaikan kepada seseorang. Tazidul khair bisyai, bertambahnya kebaikan kepada sesuatu. Jadi sesuatu itu, seseorang itu makin hari makin baik, makin hari makin baik, itu ngarannya penuh dengan rahmat. Hakikatnya kita ini sedetik pun kata lepas dari rahmat Allah. Maka dalam kajian rangka ibadah kepada Allah, setiap orang yang beribadah kepada Allah kadang merasa itu nikmat dari Allah, kadang merasa itu rahmat dari Allah, kadang merasa itu kebaikan dari Allah. Maka ibadahnya itu disebut wujud. Al-Bul Mar'i disebut megahnya seseorang dengan kebaikan yang dia lakukan. Jadi penyakit hati, dan ini akan menghancur, menghilangkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila, maka ulama itu menyebutkan di dalam sembahyang, kalau kita itu sembahyang, ada ingat di dalam sembahyang kita itu bahwasanya sembahyang yang kita lakukan ini adalah rahmat Allah, kebaikan dari Allah, nikmat dari Allah, maka sembahyang kita itu adalah pahala. Disebut oleh ulama, pahala yang Allah berikan kepada orang yang sembahyang itu adalah sekadar seapa hatinya ingat akan nikmat Allah, akan rahmat Allah di dalam sembahyangnya. Maka puasa ini hakikinya ini melatih lawan kita bagaimana kita menjadikan hati kita, melatih batin kita, melatih perasaan kita, bahwasanya kita ini senantiasa mendapat curahan rahmat dari Allah. Jangan merasa kita nggak berpuasa, tapi kita disuruh merasa apa? Aku berpuasa ini adalah rahmat dari Allah, nikmat dari Allah, pertolongan dari Allah. Kalau Allah pada menolongi, maka tidak akan terjadi puasa di diriku. Ini yang mesti disyukuri di dalam praktik ibadah puasa. Nah, kalau hari-harinya, hari pertama sampai hari ke-10 Ramadan itu disebut rahmat, kebaikan. Artinya nambah penyakit pun akan sembuh. Allah mau menerapkan sumu tasihku, puasalah engkau, maka engkau diberikan kesehatan oleh Allah. Orang yang ketujuh puasa itu jarang-jarang nah, punya anak garing mati salajur bisa. Nah, cuma anak garing ma'iyun itu jarang-jarang. Nah, sumu tasihku, puasalah kamu, maka engkau diberi kesehatan oleh Allah. Maka orang yang berpuasa itulah yang sehat. Maka Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa in kuntum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Amun iddah itu jadi Tuhan maridan garing, aw safar
atau ikam musafir perjalanan 2 marhala, nan boleh ikam itu mengkasar atau menjamak sembahyang, maka boleh ikam kada puasa. Oh, nah ini saparnya ya hanya maka bati-bati atau kada puasa juga. Nah, ini kali puarat ini dasar boleh manusianya. Kamar tapura aja atau kada puasa juga. Padahal masuklah yang kamar tapura itu pasar jamak sembahyang, kada masuk. Nah, Banjar masuklah, masuk ada. Ini kalau berapa kota kita nih? Kalau 60 ada daripada Banjar. Nah, maka dalam 40-an yang kami binuang karena tahu tuh ya masuklah mulai sini. Kasih nikah amanah Sungai Danau ini insya Allah. Kita kitab aja juga ya daripada puasa aja. Nah, itu ada masuk daripada sebutan wa in kuntu alal safarin, mutikam dalam keadaan musafir, aja ada puasa. Tapi qa'idatu min ayyamin ukhar, tetap disuruh untuk membayar di waktu yang lain. Artinya di luar dari Ramadan kena bayari. Nah, aku sudah diprediksi juga oleh kita ini. Aku dipilih di luar bulan Ramadan, puasa dipindah boleh benar, baik puasa lamun orang banyak nangka ini nyaman benar, asa bahagia benar, asa senang benar. Puasa kita ini baik-baik orang. Nah, aku namun sudah 10 tahun lalu nang 3-4 hari kada puasa, sampai hari ini nak ada terbayari. Sampai hari ini kada terbayari. Nang berisi-isi ini nang ingat-ingat ni masih diberi akal oleh Allah, diberi memori nang masih kuat oleh Allah, sehingga masa lalu nang 10 tahun, 15 tahun, nang 20 tahun nang lalu aku sudah ambil balik, aku sudah ditaklid untuk keperduan sembahyang, keperduan puasa, aku ada puasa. Bayarin. Nah, puasanya dulu bayarin. Mun kada mau bayar dendanya puasanya dulu. Nah, amunnya 20 tahun, nah sehari kalau ada puasa 20 tahun yang lalu, hari ini ingat sidin, maka dendanya 20 mun. Itu dendanya aja, puasanya tetap. Sehari kada puasa, semua 2 hari, 2 mun, 20 tahun. Nah, 20 kali 20, 40 mun. Itu dendanya aja bila kada bayar berdosa pulang, dosa tersendiri pulang ini. Saking mulianya kedudukan puasa Ramadan, orang yang meninggalkan tanpa uzur syar'i ini di kitab berdosa. Amun ini ada uzur syar'i, ini tinggalkan, ada boleh pulang lebih pada sahur, dia lebih pada sahur, denda saking pentingnya bayar hutang puasa ini lewat Allah. Nah ini di bulan Ramadan yang mulia ini kita dianjurkan oleh Allah untuk senantiasa mengisi bulan mulia ini dengan ibadah. Bulan Ramadan disebut Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Disebut oleh Allah warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil, santai, begamatan hajat. Disuruh dengan tartil apabila ayat ini sebenarnya berkaitan warattilil Qur'ana tartila. Ini menunjukkan bahwasanya Quran ini ujar guru dibacanya, dimuratalnya di waktu sembahyang. Kan pertama ayat ya ayyuhal mudassir qumil laili fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, qumil lail, bangun tinggal di waktu malam. Separuh istirahat, separuh sembahyang malam. Untuk apa? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Apabila bacanya
di waktu sembahyang. Amun yang ada bawa juga di waktu sembahyang, maka bacalah di luar sembahyang. Jadi yang paling hebat itu murattal Quran, membaca Quran, mengulangi bacaan Quran kita yang sudah hafal itu, apalagi kepada hafal. Itu apabila waktu sholat malam berdasarkan ayat Al-Quran ini tersebut. Ini bulan Ramadan, bulan Al-Quran. 17 Ramadan itu disebut oleh para ulama lah turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka Nabi murattal Quran lawan guru. Siapa guru Nabi? Yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Tetap ada yang menjaga akan dalam murattal Quran. As-saimun was-saimat rahimakumullah. Di hari yang ke-11, ke-12, ke-13 sampai ke-20 awsatuhu kata Nabi, pertengahan Ramadan itu adalah maghfiratun, maghfirah. Jadi mulai hidup ke-11, ke-12, ke-13 sampai ke-20 jangan sampai di bulan yang mulia ini kita ada mendapatkan keampunan. Di mana cara supaya kita ini dapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Gimana caranya? Bertaubat, minta ampun, beristighfar lawan Allah. Jadi ulama itu menganjurkan mulai 11 ke 20 banyak istighfar. Ini zikirnya. Kita sudah tahu aja lisain itu bagi orang yang puasa itu lohok artinya bau untungnya orang yang puasa itu atyabu indallah min rihil misik, lebih harum baunya di sisi Allah, kemuliaannya di sisi Allah daripada orang memakai minyak harum misik. Maksudnya kenapa? Menguntung berbau, jangan tapi banyak berpandir manusia, tapi banyak berpandir bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan berzikir, dengan baca Quran, dengan bertasbih, dengan beristighfar. Itu anjurannya lawan di kita. Makanya, naumusa'im ibadah. Gurihnya orang puasa itu hukumnya ibadah. Supaya kenapa? Supaya harapan kita ini untuk kita ini berpuasa juga, mata berpuasa juga, telinga berpuasa juga, tangan berpuasa juga, batis berpuasa juga, kemaluan berpuasa juga. Di mana caranya? Gurihnya dia. Itu lebih baik bagi kita orang awam yang kadang mengerti cara menjaga mata, kadang mengerti cara menjaga telinga, kadang mengerti cara menjaga mutung, menjaga tangan, menjaga batis. Maka naumusa'in ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Wasumtuhu, dan diamnya, ada pepandirnya orang yang puasa itu tasbihun, jadi tasbih. Kayak apa? Badannya kita nih aja waktu puasa aja ini jadi tasbih. Kayak dia narasai jadi tasbihnya deh. Guru kan pahit liur, bapak liur sadar ya sudah hari pinantara. Ya lah, itu aja sudah bayaran umur awsatuha. Paling bagus pada nanahannya aja lah, lawas benar kada dua, satu tempat benar kada dua. Ini biar kita pahit liur, bila pahit liur itu bau untuk jauh biar lawan caranya parah bisa siup sok. Siup jadi. Jadi nang sadang-sadang aja. Mudah-mudahan sedikit mau'izah hasanah di subuh Ramadan yang mulia ini menjadi kebaikan lawan kita barataan, menjadi ilmu yang manfaat lawan kita barataan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak nanti
nantinya mengumpulkan kita pada taat di dalam kebaikan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna